Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembahasan kali ini saya akan melanjutkan dari pembahasan barusan yang telah disampaikan oleh rekan saya mengenai isim. Itu ada banyak pembagiannya. Ada isim yang menjelaskan tentang hitungan mufrad, tasnya atau jamaknya, dan ada isim yang mengenai tentang jenis kelamin, apakah itu mudzakkar, muannas, laki atau perempuan. Jadi pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang isim yang ditinjau dari segi laki atau perempuannya. Bisa kita sebut dengan istilah mudzakkar. Perlu diketahui, sebelum kita membahas tentang apa yang belum kita ketahui, maka kita harus kenalan terlebih dahulu. Apa sih definisi dari isim mudzakkar? Isim mudzakkar ialah isim yang menunjukkan arti laki-laki. Jadi segala macam sesuatu yang memang itu tidak ada ciri-ciri atau tanda dari kalimat yang statusnya perempuan, maka kita katakan sebagai isim mudzakkar. Lah, yang kita tanyakan begini, bagaimana jika semisal kita tidak mengetahui apakah ini mudzakkar atau muannas, laki atau perempuan, sedangkan kita tidak tahu cirinya itu seperti apa. Saya ambil contoh lafaz lailun. Lailun pada pembahasan kali ini statusnya sebagai isim mudzakkar. Isim yang menunjukkan arti laki-laki. Karena apa? Karena memang tidak memiliki ciri-ciri muannas. Lah, yang kita perlu bahas kali ini gini. Apakah isim mudzakkar itu mempunyai ciri? Jawabannya tidak. Lah, terus bagaimana kita mengetahui apakah ini statusnya isimnya laki-laki ataupun perempuan? Maka pada pembahasan kali ini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai isim muannas terlebih dahulu. Karena apa? Karena isim muannas itu memiliki ciri-ciri yang menonjol yang bisa kita ketahui. Sedangkan isim mudzakkar itu bisa dipahami lewat mana saja dan tidak memiliki ciri-ciri. Maka kalau dalam makalah itu derajatnya perempuan 3 langkah di atas derajatnya laki-laki. Maka harus perempuan yang dikedepankan. Maka harus kita bahas terlebih dahulu tentang isim muannas. Kalau kita kutip pembahasan isim muannas dari penjelasan buku saku, isim muannas tersendiri terbagi menjadi 3 macam, yakni muannas lafzi atau muannas yang memang secara lafaz itu memiliki tanda. Kalau di buku saku itu tanda yang pertama ialah tak marbutoh. Contohnya lafaz madrasatun. Jadi jika semisal Anda menemui kalimat yang memang pada akhir lafaznya itu terdapat tak mudhoro'ah, tak marbutoh, yang mana tak marbutoh ialah ciri khas dari isim muannas, maka kita katakan lafaz tersebut sebagai isim muannas atau isim yang menunjukkan laki-laki perempuan. Kemudian ciri khas yang kedua ialah diakhiri alif maksuroh. Contohnya seperti lafaz kubro. Kubro termasuk atau terkategorikan sebagai isim muannas karena memang memiliki ciri-ciri muannas yang berupa alif maksuroh. Apa itu alif maksuroh? Ialah alif yang bentuknya seperti halnya bebek yang terletak pada akhir kalimat isim. Bentuknya itu melengkung. Kemudian ciri yang kedua ialah diakhiri alif mamdudah atau bisa disebut sebagai hamzah. Contohnya lafaz baidoa. Jika halnya dari yang tadi menjelaskan tentang tak marbutoh ciri khas dari isim muannas, kemudian alif maksuroh ciri khas dari isim muannas, dan sekarang ialah
hamzah atau alif mamdudah, yang juga termasuk ciri khas dari isim muannas. Sekarang jika semisal Anda menemui lafadz yang mungkin terdapat 3 ciri-ciri isim muannas ini, maka kita katakan sebagai isim muannas. Nah, yang menjadi pertanyaan gimana? Jika halnya semisal ada seorang laki-laki yang namanya itu memakai ta marbutoh, seperti contoh lafadz tolha. Tolha pada contoh ini kan termasuk isim muannas. Karena apa? Karena memiliki ciri muannas yang berupa ta marbutoh. Lah kok ada nanti orang laki-laki mempunyai nama seperti ini? Maka itu muannasnya secara lafadz saja. Secara penggunaan tetap laki-laki. Mergo apa? Orangnya jelas laki-laki, masa kita mau hukumi perempuan? Maka secara lafadz saja kita katakan sebagai muannas. Orangnya tetap laki-laki. Itu. Dan pembagian yang kedua ialah muannas hakiki. Pembagian isim muannas yang kedua ialah muannas hakiki atau muannas yang memang berkaitan dengan jenis kelamin. Jadi jika misal kita ketemui nama-nama yang memang sering digunakan oleh perempuan, itu kita anggap sebagai isim muannas. Contohnya kalau di metode buku saku ini lafadz Hindun. Hindun pada umumnya kan banyak orang perempuan di Arab sana yang memakai nama Hindun sebagai orang perempuan. Maka Hindun ini dihukumi muannas. Muannasnya muannas apa? Muannas hakiki. Atau muannas yang memang sering dipakai namanya oleh orang Arab. Dan contohnya lagi lafadz Zainabun. Zainabun juga sama, memang sering dipakai oleh orang Arab. Dan pembagian yang ketiga ialah muannas majazi. Muannas majazi atau muannas yang dikenal sebagai muannas carpe diewe. Jadi untuk mengetahui kita mengkategorikan kalimat ini muannas atau enggak, kita harus mengenal terlebih dahulu apakah ini memang dikategorikan muannas oleh orang Arab. Jadi itu sumbernya dari Arab. Karena apa? Karena memang bahasa Arab itu sumbernya dari Arab sana. Jadi mau dikategorikan muannas atau tidak urusannya orang Arab. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui ini muannasnya majazi atau tidak? Sering sorogan. Makanya kalau di metode pondok-pondok salaf, seperti hanya Lirboyo, Anra'a pun juga termasuk, banyak metode sorogan atau bandongan yang dikenal dalam istilah adat warisan temurun dari santri-santri zaman dulu. Metodenya seperti apa? Dari santri itu menyetorkan hasil bacaan kepada sang guru. Nanti kita bisa ketahui status kalimatnya itu muannas majazi atau tidak. Seandainya kita mengatakan sebagai mudzakkar, nanti sang guru akan membetulkan. Nah, pembagian isim muannas majazi, muannas yang majazi itu ada banyak. Salah satunya contohnya kalau di buku saku ialah Syamsun Ainun. Kalau kita pahami kenapa Syamsun kenapa kok dikatakan sebagai muannas majazi? Karena memang segala sesuatu yang berpasang-pasangan itu dikatakan sebagai muannas. Pasangan dari Syamsun ialah Qamar, matahari dan rembulan. Kemudian Ainun, mata. Mata kan ada 2. Jadi berpasang-pasangan. Maka itu disebut sebagai muannas. Itu menurut pendapat dari orang Arab. Kalau kita ingin meneliti lebih jauh, apa saja isim yang dikatakan sebagai muannas menurut majazi, menurut orang Arab, maka kita harus mutola'ah. Yang dikatakan teman saya tadi mutola'ah. Mutola'ah dari mana? Kita membaca lebih banyak tentang buku-buku yang membahas tentang muannas. Contohnya apa? Di dalam kamus Al-Munawwir, kamus-kamus sebagainya yang menjelaskan tentang bahasa-bahasa Arab. Mungkin dari situ nanti akan dijelaskan tentang apa saja isim muannas, namun tidak memiliki ciri-ciri muannas dan tidak ada hakikatnya dengan perempuan, namun dikategorikan muannas oleh orang Arab. Jadi dapat disimpulkan, isim muannas itu isim yang menunjukkan perempuan dan pada hakikatnya isim muannas itu memiliki ciri-ciri tersendiri. Yang dari awal muannas lafzi, muannas yang memiliki ciri-ciri terhadap lafadznya. Secara lafadz itu sudah ada
seperti tak marbutoh, alif maksurah, dan alif madhudah. Dan yang kedua muannas hakiki, muannas yang memang sudah nama atau penggunaan lafaz tersebut sudah sering dipakai oleh kaum perempuan. Contohnya lafaz hindun. Dan yang terakhir ialah muannas majazi, muannas yang memang ditaklif oleh orang Arab sebagai muannas. Jadi dari pembagian isim muannas ini memiliki ciri-ciri atau sesuatu yang menjadi patokan kalau itu muannas. Jadi jika semisal hanya ada satu lafaz kok tidak memiliki ciri-ciri dari ketiga pembagian ini, ya sudah kita katakan sebagai isim mudzakkar. Contohnya apa tadi? Lafaz lailun. Lailun ini termasuk isim mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Karena apa? Dari segi lafaz saja sudah tidak terdapat tak marbutoh, alif maksurah dan alif madhudah. Lailun apakah sering dipakai oleh orang perempuan? Tidak. Karena tidak ada orang perempuan yang namanya lailun. Adanya lailatun. Baru kalau misal kita tambahi tak marbutoh karena memang memiliki ciri-ciri muannas, baru ini termasuk isim yang muannas. Kalau misal tidak ada tak marbutohnya, cukup lailun saja, maka tidak memenuhi semua ciri-ciri dari isim muannas. Jadi maka dapat disimpulkan mudzakkar dan muannas, jika kita mau praktekkan, mau kita tentukan apakah ini kalimatnya mudzakkar atau muannas, kita praktekkan yang muannas terlebih dahulu. Muannas dulu kita cari ciri-cirinya apa, baru mudzakkar. Mergone apa? Isim muannas itu memiliki ciri-ciri. Jadi kita gampang untuk menilai apakah ini muannas atau tidak. Sedangkan mudzakkar tidak memiliki ciri-ciri. Maka kita undurkan terlebih dahulu yang laki-laki, perempuan kedepankan. Begitu. Ampun. Ya, ayo. Kalau dari sampean kan tadi menyatakan bahwa jamak muannas muannas majazi itu apa yang dianggap muannas oleh orang-orang Arab. Salah satunya yang bisa kita lihat dari muannas majazi kan segala sesuatu yang memiliki pasangan. Ayo. Dan nggak usah jauh-jauh. Pada contoh lafaz abun saja. Kenapa itu masih dianggap mudzakkar? Sedangkan kan abun memiliki pasangan yaitu umun. Abun memiliki pasangan umun. Terus habis itu lailun yang sampean katakan dulu lailan memiliki pasangan yauman atau naharon. Ya, terus. Memiliki pasangan kapan yauman atau nahar gitu loh. Itu kenapa kok enggak dimasukkan terhadap apa muannas majazi lafaz abun? Gini ya. Kalau kita pahami yang dimaksud muannas yang secara berpasang-pasangan ini memang sudah terlihat muannasnya. Contohnya apa tadi? Syamsun dan Komar. Ini mau misalkan. Kenapa kok Syamsun dan Komar dikategorikan sebagai isim muannas? Karena berpasang-pasangan. Dan Syamsun, Komar, matahari dan rembulan itu memang sudah nyata, sudah kita ketahui kalau matahari dan rembulan itu memang sudah ada bentuknya. Sedangkan pada contoh lafaz abun, kan katanya jenengan kan abun itu isimnya mudzakkar. Dan padahalnya abun itu memiliki pasangan umun. Lah, sekarang kita balikan fakta. Semisalnya abun itu menikahnya tidak dengan umi, gimana? Tidak bisa atau yang namanya, Bisa. yang namanya abun itu punya zaujah atau punya istri. Abun zaujahnya itu apa namanya umun nanti punya anak itu kan apa punya anak ya punya walad. Umun atau abun ini tidak bisa dikatakan sebagai muannas karena bisa saja satunya ini menghilang. Bagaimana misal ibunya meninggal? Maka jomblo dalam artiannya sudah tidak ada lagi. Maka saya tetapkan Syamsun dan Komar ini dikatakan muannas. Mergo memang sudah ada, mutlak tidak akan hilang salah satunya. Lah, abun ini mudzakkar karena memang sudah diragukan, keberadaan pasangannya diragukan. Gitu. Mungkin sekian, kalau kurang nanti akan dilanjut lagi besok-besok. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berdirinya saya di sini untuk mempresentasikan pelajarannya kemarin, nggih. Yang dari Ustadz Siddiq itu langsung pembagian isim, definisi dan contohnya.
Jadi pembagian isim ini bisa disebut dengan pembagian isim yang dilihat atau ditinjau dari segi bilangan atau jumlahnya. Yang pertama apa? Yaitu yang pertama isim mufrad. Ya. Isim mufrad pengertiannya yaitu isim yang menunjukkan arti tunggal. Arti tunggal itu maknanya satu. Tunggal itu satu. Jadi ini isim mufrad termasuk isim yang ditinjau atau dilihat dari segi maknanya. Contohnya yaitu kitabun. Sebuah kitab. Sebuah kitab itu maksudnya satu kitab atau satu tunggal kitab. Selanjutnya isim yang isim mufrad ini ciri-cirinya adalah selain ciri-ciri tasnya dan jamak. Lanjut. Selain ciri tasnya dan jamak. Selanjutnya isim tasnya. Nah. Isim yang dia dari bilangan tomak. Bawah sini hitungannya yaitu selanjutnya isim tasnya. Isim tasnya itu menunjukkan arti ganda. Artinya isim tasnya adalah isim yang menunjukkan arti ganda. Isim yang menunjukkan arti ganda. Isim tasnya itu ada mananya ganda atau bisa disebut dengan biasa itu dua. Ciri khasnya yaitu diakhiri alif nun dan ya nun pada waktu pada waktu nasab dan jar. Contohnya yaitu kitabani. Ini apa isim tasnya? Dari segi maknanya yaitu dua buah kitab. Contoh ciri-cirinya yaitu alif dan nun. Nah, ini ketika beri'rab rafa. Ketika beri'rab nasab dan jar menjadi kitabaini. Ini kalau waktu nasab dan jar. Jadi tandanya menggunakan ya dan nun. Selanjutnya bagian yang ketiga yaitu isim jamak. Isim jamak pengertiannya adalah isim yang menunjukkan arti lebih dari dua. Nah, isim jamak itu kalau kita lihat dari maknanya atau dari jumlahnya itu lebih dari dua. Maksudnya 3 dan seterusnya di akhir. Isim jamak itu dibagi lagi menjadi 3. Yaitu jamak muzakkar, dibagi lagi menjadi 3, yakni jamak muzakkar salim, jamak muannas, dan juga jamak taksir. Oke, kita jelaskan satu-satu dulu. Yang pertama jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim pengertiannya adalah jamak yang memiliki arti laki-laki banyak. Dan ciri khas dari jamak muzakkar salim ini diakhiri waw nun dan ya nun. Dan digarisbawahi bahwa ketika berciri-ciri waw nun itu berprofa. Dan ketika nasab dan jar itu tandanya menggunakan dan ketika tandanya ya nun berarti berirob nasab atau jar. Contohnya yaitu muslimuna. Ini berirob rofa. Kalau yang berirob jar atau nasab muslimina. Perlu diketahui bahwasanya perbedaan antara tanda ya dan nun di jamak muzakkar salim dan isim tasnya, perbedaannya adalah yaitu
harokat bedanya yaitu harokat sebelum ya. Jika jamak muzakkar salim, harokat sebelum ya itu diharokati kasroh muslimina. Dan jika isim tasnya itu harokat sebelum ya itu berharokat fathah. Bisa dipaham? Selanjutnya jamak muannas salim. Pengertian jamak muannas salim yaitu isim yang memiliki arti perempuan banyak. Dan ciri khas dari isim muannas di sini adalah diakhiri alif dan ta. Contohnya muslimatun. Okay. Yang terakhir yaitu isim jamak taksir. Jamak ini tidak memiliki ciri khas, untuk mengetahuinya kita harus menghafalnya. Jadi pengertian dari jamak taksir sendiri yaitu jamak yang berubah dari bentuk mufradnya. Berarti contoh gulamun. Gulamun menjadi gilmanun. Ini bentuk mufradnya dan ini bentuk jamaknya. Nah, ini lafaz gulamun itu berubah bentuk dari mufradnya. Jadi lafaz gilmanun. Pengertian jamak taksir itu seperti tadi. Isim yang berubah dari bentuk mufradnya. Baik dengan pengurangan atau penambahan. Dan jamak taksir ini tidak memiliki ciri khas. Jadi untuk mengetahuinya kita harus menghafalnya atau melihat kamus. Jadi kita sering-sering mutolaah untuk mengetahui ini jamak taksir atau tidak. Oke, monggo. Mungkin ada yang ditanyakan. Oh, apa tanda isim mufrad? Tanda isim mufrad. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa ciri dari isim mufrad adalah selain ciri-ciri tasniah jamak. Ciri tasniah alif nun dan ya nun. Ciri-ciri jamak waw nun dan ya nun. Dan apa ya? Alif ta. Nah, ketika ada lafaz seumpama lafaz amrun. Nah, ini kalau tidak ada waw nunnya, nggak ada ya nunnya dan nggak ada alif ta. Alif nun juga. Ya ini mufrad. Sesimpel itu. Jadi tandanya itu aslinya tidak mempunyai tanda, akan tetapi bisa dikatakan bahwasanya itu tandanya selain ciri-ciri tasniah dan jamak. Paham? Tapi kan jamak taksir itu kan sama tidak memiliki. Nggih. Itu kan otomatis kalau tandanya itu selain tasniah dan jamak, masih ada kemungkinan Jamak taksir. mendekati bahkan jamak taksir. Dan ada jamak yang memiliki tanda cuma dua. Nggih. Ada jamak muannas. Sedangkan jamak taksir tidak memiliki tanda. Nggih. Kalau tandanya itu selain ciri-ciri dari tasniah dan jamak, bisa kemungkinan mendekati isim mufrad tersebut mendekati dengan jamak taksir. Nggih. Baik. Rasa apa ya? Rasa doa. Teko jamak wis maknane pira-pira wis akeh. Sedangkan ini amrun masuk kata mendekati jamak, padahal amrunnya satu orang. Jamak itu banyak. Masa ada lafaz apa ya? Rajulun semuanya. Ini tidak mempunyai tanda. Dalam artian mufrad. Kok mendekati apa? Masa mendekati ke jamak taksir? Padahal dari sisi pengertian saja mufrad itu arti tunggal, jamak itu berarti banyak. Ya, maka dari itu pengertiannya dulu baru ciri khasnya. Nah, gitu loh. Mutolaah. Kita harus punya banyak mutolaah, nggih. Saya juga belajar di sini. Perlu diingat saya juga belajar, saya hanya memprestasikan apa yang disampaikan oleh Ustaz Siddiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa bagus. Terima kasih.
Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.